Kata-kata hari ini, Pak. Kata-kata dinggo kowe semuanya saja sing ninggal kenangan kuwi percintaan. Nek udan kuwi ming ninggal genangan. Dadi sing jenenge cinta pasti ninggal kenangan. Wih. Oke, talent siap. Oke, stand by and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Welcome back to my channel Tukang Ngarit. Sebatas tukang ngarit yang kalah dengan kalangan elit. Oke, bosku. Pada intinya tetap saya sampaikan di sini, Pak Dugo. Halo Mas. Halo. Di channel Tukang Ngarit ini tetap saya mengundangnya orang-orang yang belum terkenal. Jos. Pada intinya kuwi Pak, saya berdasarkan bahwa manusia itu adalah dulur papat kan limo pancer. Nah, pancer adalah manusia, bahwasanya di tengah itu ada amoral dan moral. Nah, jadi setiap manusia kan mesti duwe nilai-nilai positif toh Pak. Nah, Iya. maka dari itu saya mengundangnya orang-orang yang belum terkenal. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang sing terkenal meh datang, monggo. Oke. Gitu. Siap. Nah, selanjutnya ini saya temen ngobrol lagi. Oh ya nganggep sedulur tanpa kakak ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Ketemu ning dalan. Ketemu neng dalan, jadi sedulur alhamdulillah. Nah, bagi yang kepo, monggo Pak bisa diperkenalkan. Halo teman-teman, sahabatnya tukang ngarit. Wis keren tukang ngarit, tapi ra tau ngarit deh. Tidak tahu ngarit, gak iso aku Pak. Rande wedhus aku. Ya, nama saya Waluyo Jatikusumo. Panggil saja Jati seperti itu. Oke, Pak Jati ini Pak Dukuh mana Pak? Oh iya, saya dukuh di wilayah Kabupaten Sleman. Dusunnya Dusun Drono, kelurahannya Tridadi, Kapanewon atau kecamatannya Kecamatan Sleman. Spektakuler. Jadi konco ngobrolnya saiki adalah pejabat daerah ya Pak ya nek Dukuh. Wah, pejabat nopo Mas? Ya pejabat daerah masuk. Iya, amin. Pejabat daerah. Ya. Nah, Pak Dukuh bisa diceritakan awal mula kok sampean itu bisa mau jadi dukuh sedangkan kan kita usianya masih muda ya Pak ya. Iya. Cerita lagi Mas. Cerita wae. Ya, maksud saya terima kasih sudah diundang ke sini di Tukang Ngarit Podcast. Nanti mudah-mudahan bukan mau menyombongkan diri, mudah-mudahan menjadi motivasi buat yang nonton dan yang mendengarkan. Jadi dulu saya itu jadi dukuh dari umur 21 tahun. 21 tahun. Perjalanannya panjang, Pak. Panjang. Iya. 21 tahun itu nek saiki berarti kira-kira tahun piro Pak le dadi dukuh? Dulu awal dilantik itu saya masih ingat tanggal 31 Mei 2016. 2016 Ya itu dadi bersejarah. dukuh. Aku saya dadi gondes. Perjalanan Mas, semua itu butuh perjalanan. Jadi dulu saya awalnya nggak niat Mas, dan nggak pengen, nggak ada niatan untuk jadi dukuh. Karena waktu itu terus terang saja saya masih kuliah, terus ya karena dorongan, jadi dorongan itu kita bisa menyikapinya dengan logika ya Mas. Jadi dorongan sing bombong atau bener-bener menaruh harapan. Jadi dorongan itu ada dua tadi, bombong apa menaruh harapan. Jadi awalnya saya nggak niat, awal itu dari tetangga dulu Mas. Jadi waktu itu Pak Dukuh pepunden saya itu meninggal dunia di usia 53 tahun. Semoga beliau diterima di sisinya. Amin. Jadi waktu itu kosong, tidak ada dukuhnya, diampu oleh pelaksana tugas. Terus waktu itu saya dapat dorongan
Nggih, sebenarnya karena serawung sih Mas, berawal dari serawung. Jadi, ning masjid, kegiatan masjid ya ikut ke masjid, kegiatan kepemudaan ya ikut kepemudaan, kegiatan gotong royong ya gotong royong. Nah di situ ketika, kegiatan berawal dari kegiatan bergodo Mas. Bergodo itu saya ikut nyemplung, terus dipasrahi tugas, segala macem, akhirnya dari kelompok bergodo itu mendorong saya, "Mas, mbok jenengan itu jadi dukuh." "Ah, mboten Bu," maaf, "ah, mboten Bu, masih pengen kuliah, masih pengen sekolah." Terus, "Nggih, nggak apa-apa kan disambi bisa." Terus akhirnya itu ya minta pendem sendiri Mas, dorongan-dorongan seperti itu dan saya juga nanggapnya, ya terima kasih sudah disaranin yang baik. Terus kok akhirnya lama-kelamaan, eee, perbincangan di luar rumah itu sampai ke rumah. Sampai ke rumah, bapak ibu, mendengar semua itu dan keluarga keluarga besar juga mensupport, terus akhirnya ya wis pertama itu saya ngumpulke berkas itu, ya sebatas nglegani Mas, Melegani. berawal dari nglegani. Jadi nglegani wong tuwa, nglegani akhirnya wis aku wis ngumpul berkas, terus, waktu ngumpul berkas itu kan saya juga sempat sowan ke ustadz saya dulu sempat nyantri juga Mas, Wah, santri. santri tapi nggak Santri. perlu diceritakan nanti Nah. cari narasumber yang lebih keren. Siap Pak, siap Saya Pak. nggak cocok nek ngomongin tentang santri. Nah itu berawal dari santri saya ketemu Pak Kiai, terus dikasih doa sama Pak Kiai semoga-moga diijabah le. Jadi waktu itu Pak Kiai juga sempat nawari saya, "Ngabdi ning pondok wae magang." Cuman yo nggak tahu kenapa kok saya bilang sama Pak Kiai, "Ustad, afwan itu mohon maaf, maaf saya pengen ngabdi untuk keluarga di rumah dulu," saya bilang. "Ya amin, muga-muga ngabdi tenan ning omah." Jadi awal itu berawal tak kira dari doa itu Mas. Jadi saya bilang sama ustadz saya pengen ngabdi di rumah. Terus akhirnya saya jane 6 tahun ki jarang serawung saya Mas. Jadi saya di pesantren tuh 6 tahun, terus akhirnya saya pulang, ya sithik-sithike karena niat awal saya pulang dari pondok tadi pengen ngabdi ya mbok menawa bermanfaat nggo wong kampung, saya pengen bermanfaat aja Mas. Awalnya seperti itu, terus akhirnya nglegani numpuk berkas, dikasih doa sama ustadz saya itu, awalnya ya sebatas nglegani, nggak niat sampai nyuwun sewu ini kalau orang mau mencalonkan diri kan tetap mesti cari dukungan kan Mas. Yes, ngono kae lah Iya intine, Pak. sudah jelas, sudah diketahui bersama bahwasanya minta dukungan suara itu kan pasti waktu itu saya masih perdanya peraturan daerah Kabupaten Sleman dukuh masih coblosan, masih pilihan terus saya yo yo ini terus terang saya ceritakan saya dulu tidak muter sendiri Mas. Jadi awal itu dari teman-teman seperjuangan yang mencalonkan dukuh itu salah satu kawan yang, eee, kasarannya berjuang bersama itu ngajak, "Yuk nek iso, silaturahim ke warga itu bareng-bareng." Akhirnya calon dukuh itu ada 6. Jadi mubeng kampung, mubeng rumah per RT, baru 2 RT ketoke waktu itu. Terus sempat terhenti nggak tahu, akhirnya mubeng dukungan itu bareng-bareng. Ya itu sebatas itu Mas, saya yo ngombyongi teman-teman yang berjuang bareng itu ngombyongi dan yo pasti di luar itu pun mereka juga cari suara dengan pendekatan lebih dekat lagi itu kan pasti ya Mas. Nah saya itu nggak ada dekat dengan, siapa-siapa untuk, aku didukung ya," tidak. Jadi murni semua itu karena orang tua saya. Jadi orang tua saya silaturahim ke sana silaturahim ke sana. Nah, berawal dari tidak niat itu, akhirnya di malam sebelum pemilihan, Mas. Malam ini hari tenang, besok pagi udah coblosan. Itu ya berawal dari kakak saya. Kakak saya ngomong, "Bengi iki aja turu." "Loh lah ngopo Mas?" Saya bilang gitu.
sing jenenge wong pengen duwe gegayuhan, pengen duwe kekarepan ki kudu prihatin sik. Oh iya Mas, ya iki prihatinmu kudu melek bengi iki. Akhirnya saya mengiyakan dan itu saya, eee, cuman berpikir dadi ora yo. Heeh, Waktu itu juga ngambang gitu loh heeh, Mas. Wong aku niate nglegani soalnya. Terus di malam itu juga saya, eee, terbesik apa ya, istilahnya iya, tersirat apa kaya ana sing ngandani itu lho heeh, Mas, dari kakak saya ngomongi seperti itu, terus, eee, apa ya jan iki garisku apa ya, terus akhirnya, meng berawal soalnya ibu kula niku kerep ngiseni saya Mas, sering mengasih wejangan-wejangan itu. wejangan-wejangan itu sering, yang ibu ngendika nek, "Ibu ki ora pengen kowe golek dhuwit sing akeh, nek ibu pengen kowe golek dhuwit sing akeh iki wis tak titipke budhe kae, kowe dijak ning Kalimantan, kowe dititipke sedulur ibu sing kono, kowe wis tekan kono. Ning ibu ki ora pengen, ibu mung pengen kowe bermanfaat, nggo nambah nilai ibadahmu," gitu ibu saya itu. Terus akhirnya saya di situ teringat kabeh ngendikane ibu toh Mas. Nah itu malam-malam terakhir sebelum besok coblosan itu saya merubah niat akhirnya. Terus akhirnya krungu tadi kakak saya ngomong harus melek Melek prihatin, prihatin. terus di saat itu juga saya kelingan ngendikane ibu sing kudu ngabdi aja bedak-bedakke, kudu adil, mbok menawa iki Gusti Allah ridho, kowe ben dadi dukuh, nek Gusti Allah ora ridho, aja kowe sing dadi. Ibu saya doanya seperti itu, terus saya di malam itu juga saya kelingan kabeh isenan-isenan, masukan-masukan seperti itu. Akhirnya malam itu niat saya berubah, Mas. Saya niati bismillah. Dengan bismillah, terus akhirnya malam itu juga saya ora turu tenan, karena ada beberapa saudara ngancani melek, main remi Main lah, remi ya. main remi do melek-melek. Yo ming sak kalangan, Mas. Cuman satu kalangan itu tok sing rumah calon dukun lainnya rame, Oh, do rame soalnya kan gayeng. 6 ya Pak ya, jadi warganya dibagi-bagi kayaknya. Iya, jadi calonnya ada 6 orang, ya termasuk saya, terus, beberapa pendukungnya do sing ono sing do melek ning rumah jagonya Heeh, masing-masing. Dan alhamdulillah, saya memang murni diangkat dari keluarga toh, Mas. Nah, terus keluarga saya ya mung sekitar wong 5, sing 4 do main kartu, sing liyane ngancani saya jagongan. Nah, terus saya sekitar jam 2 apa jam 3 itu saya kok, ra iso turu tenan, ra iso turu, Mas. Terus habis itu saya niat sholat tahajud, sholat tahajud, wudu, nah pas wudu itu denger ibu saya di musola wis sesenggukan ya, wis nangis lah kasarane. nglindungake tenanan ya Pak ya. Jadi waktu saya wudu itu wis krungu ibuku wis nangis iki ning musola, terus i akhirnya saya wudu selesai, sholat, 2 rakaat terus, doa, 2 rakaat doa, akhirnya saya mengo ning ibu, "Oh ibu masih masih lenggah," terus, "Bu aku dipengestoni ya aku insyaallah bismillah nek ibu ngersake aku ngibadah lewat, ngibadah apa jenenge, ibadah dengan bahasa tubuh aku tak jadi dukuh," saya bilang gitu. Heeh. Terus, "Ibu iki dongane simpel kok Le, nek kowe sing diridhoi Allah, kowe sing dadi dukuh, ben kowe sing dadi dukuh ning nek Gusti Allah ora ridho, aja kowe sing dadi dukuh." Ibu saya doanya sesimpel itu, Mas. Terus akhirnya saya, "Ya Bu, pokoknya pengestoni, muga-muga amanah ya Bu, kudu amanah," ibu saya bilang gitu. Nah itu perjalanannya akhirnya malam itu saya berdoa, tahajud, ya melek sampai pagi, Mas. Akhirnya ada paginya terus mandi, eee, coblosan jadi calon 6 kan suruh nyoblos dulu, Heeh. terus habis itu dikarantina di kelurahan selama coblosan itu berlangsung. Nah itu saya istirahatnya ya ning kelurahan.
ora terus turu ya kadang ngobrol karo calon liyane kan ya sedulur kabeh Sedulur ya kabeh padha-padha tangga. tangga, padha-padha ya sedulur lah wis kaya sedulur dhewe nek tanggane iki Mas. Begitu ceritanya. Jadi akhirnya diumumkan saya sing diberi amanah, saya sampai pulang nangis-nangis Mas. Masa iya aku tenan ora saya nggak nyangka terus tekan rumah do disambut dengan tangisan haru ngono kae lah. Hebat ya. Terus akhirnya ya kabeh tak sungkemi, kabeh tak peluk. Terima kasih atas doanya dan dukungan semuanya. Dan itu perjalanan ketika saya mau jadi dukuh awalnya dari Serawung Mas, begitu. Jadi ya gini ya Pak ya, pada intinya ceritanya sangat-sangat inspiratif. Bahwasanya nek wong arep jago kadang moro rono rene ya mit sewu, detak nggo duit dan lain sebagainya ming gara-gara jabatan ya Pak ya. Iya, Tapi nek ceritanya Pak Dukuh Imo sumpah bagi anda-anda yang ketoke sesuk meh nyalon iku coba diresapi yo. Bahwasanya nek Gusti Allah ki ngersake sampean dadi pemimpin rasa nggo duit yo. Dadi ya Pak ya. insya Allah jadi Mas. Semua kan sebenarnya sudah tersurat dan akan tersirat. Jadi semua itu sudah tertulis di kayangane Gusti Allah kono. Jadi bakalan tersirat sudah dikehendaki yo pasti jadi. Dan sing pasti ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Spektakuler. Pak, aku meh takon nih Pak. Yo, kita ketahui bersama bahwasanya seorang pemimpin kan cetha Pak sing dipimpin ini enggak cuma 1, 2 sampai 10 orang, Ya, sampai 100 lebih orang. ya. Nah, eh ada enggak Pak sing yo kuwi dari sekian banyak warga iki sing menimbulkan sampean dadi apa ya? Kasarane iki dengan mengatakan piye bingung aku Pak. Iya, gini. Eh ono ora sih Pak sing marai sampean nganti dadi stres, mumet dan lain sebagainya misalnya ono warga sing angel diurusi apa gara-gara sampean ngurusi warga duwe apa ya eh kasarane iki sampean dadi nggak fokus karo liyane terus ya intine iki dadi semrawut ngono Pak gara-gara bukan gara-gara sih semenjak sampean dadi dukuh ki ono sing semrawut enggak Pak? Oh ya, berarti lika-liku jadi dukuh ya? Intine lika-liku kuwi mau aku lali men. Ya, lika-likunya jadi dukuh banyak Mas. Yo dari mengatasi banyak kepala, terus banyak apa ya orang-orang apa punya lebih banyak pengalaman, lebih sepuh, lebih senior, lebih banyak pengetahuannya dari saya. Yo saya jadi kampanye saya itu kan ngomong saya tidak akan janji-janji terlalu banyak, cuman saya akan menjadi sesosok Semar yang ada di Dusun Drono ini. Jadi Semar itu kan sifatnya ngayomi, ngemong, tur batur Mas, batur. Jadi batur ki bat-batane pitutur. Jadi ya saya jenengan punya pitutur apa aja silahkan sampaikan ke saya. Ya lika-likunya jadi dukuh banyak Mas, dari apa ya, ketika awal-awal itu kudu njaluk tulung, kudu akon ki ora apa ya, aku iki bocah kok arep njaluk tulung, akhirnya itu lama-lama terbiasa Mas. Terbiasa terus lika-likunya ya pasti banyak. Jadi terus terang tidak dipungkiri dari ekonomi Mas, yang jelas ekonomi. Jadi apa ya, dukuh ngertine Sugih. yo kasarannya beberapa pengetahuan warga kan seperti Heeh, itu. dukuh Dukuh iki iki sugih. Padahal piye Pak? padahal yo padha wae, Padha wae Pak. padha wae jane iki. Wang sinawang, Wong Pak. sinawang. Ya seperti itu. Jadi ngertine iki dukuh eee, gotong royong paling ora dukuh ki sponsor konsumsi. Konsumsi akeh dhewe. Terus ya segala macam seperti itulah. Dulu saya sempat seperti itu. Jadi terus ada sing ngandani tidak harus ditunjukkan dengan uang segala macam. Ya nek memang punya rezeki berlebih, Monggo. monggo lah istilahnya buat nyengkuyung, buat apa, ya nggo berbagi karo tanggane, toh pas ada kegiatan juga seperti itu. Ya itu saya kesandungnya di ekonomi Mas, saya pernah kesandung juga. Jadi saya sempat
Lika-liku ini tadi saya sampaikan ketika jaluk tulung, terus ekonomi segala macam, saya sempat kesandung. Mudah-mudahan cerita saya ini tidak untuk ditiru, cuman untuk jadi pembelajaran bersama. Bene enggak ono sik melu-melu nih, Pak. Iya, jangan ditiru kayak saya. Jadi saya sempat jatuh bangun Mas, jatuh bangun. Ya awal-awalnya tadi berawal dari niat malam terakhir ketika arep coblosan itu ya Pak. Mhm. Itu tak niati terus 1 tahun, 2 tahun. Di 1 tahun itu saya berjalan sebaik mungkin. Terus akhirnya apa ya, ya saya tidak tahu dirasani apa tidaknya saya tidak tahu, cuman perasaan saya kok koyo apa ya, kok koyo aku dadi dukuh kok aneh ya. Mhm. Terus ya berawal dari situ sih Mas, karena istri saya yang sekarang jadi istri saya itu adalah tonggo saya dhewe dan prosesnya dawa Mas. Tuh. Iya, jadi istri saya itu tonggo dhewe, Tuh. ngepek tonggone dhewe dadi ya istilahnya, oh kae cedak karo tanggane dhewe arep ngumbat wargane dhewe, kasarannya seperti Kasarane. itu. Cuman kan tidak tahu saya itu, jane karo bojoku ki ora ono kata-kata kowe gelem ora dadi pacarku, ra ono Mas. Ora ono. Tekan sprene rung ono sing rung ono kata-kataku ya aku. Ya wis dijalani wae aku mung disambati jaluki tulung. Emang sebelum saya jadi dukuh aku wis cedak karo bojoku. Hmm. Wis cedak dhisik ya ro sedulur-sedulure sama omnya sama pokoknya keluarganya istri saya itu saya wis cedak dulu sebelum jadi dukuh iki. Nah tersorotnya ketika jadi dukuh, Ketok. kayak ketok, oh ternyata kae cedak karo kae dadi dukuh malah apa istilahnya pacaran wae kasarannya Hmm. mungkin seperti itu ya Teng. Itu mungkin mung firasat saya Ah. terus, istri saya itu sempat sebelum jadi istri saya ya, Heeh. sempat terus rabetan ning omah akhirnya merantau di Jakarta. Itu tadi ya mungkin dia nggak nyaman, jadi rasanan popo aku ora ngerti ya Mas, cuman firasate kita berdua seperti itu. Nah itu saya mulai, apa ya, Tuh. ngiwonengen di Oleng. situ, ya oleng karena biasanya aku sing nyemangati dhek yo aku apa ya Mas, dhek memang nek mulai kerja bengi, Mhm. dadi tangga-tangga weruhe, "Wah kae duwe bali yah mene." Padahal aku iki methuk kerja, Mhm. sebatas aku tulung terke kerja, yo Mhm. tak terke. Berarti Iso methuk ora? Ya tak pethuk. Sebatas itu, heeh, Pak. sebatas perjuangannya kan Pak, nek dikatakan cah-cah saiki dadi tukang ojek ya, Pak. Ya dadi tukang ojek, akhire ya dadi bojone. Ning ana sing Alhamdulillah. tukang ojek ra sida rabi. Kuwi aku Pak, kuwi Pak. Itu Mas lika-liku dadi olengnya di situ. Biasanya ana sing bakohke aku, Heeh. kelangan tulang lah, kasarane kelangan balung kok kaya semplah ya semplah ya semplah. Akhirnya aku ngiwonengen, Mas. Berawal dari itu terus serawungku ya nggak ada serawung sing salah sih, cuman Heeh. kita bisa mengambil hikmah dari serawung itu. Bener itu. Serawungku ngalor ngidul, nah itu kecantol ning dunia malam. Ini terus terang tak critakake aja ben semua tahu. Jadi, ke jatuhnya saya di dunia malam sih Mas, jatuh. Terus akhirnya saya sempat ambruk, utang nindi-nindi, utangku hampir 80 juta itu Mas. Aku urung tau, urung tak kesu. Hampir 80 juta terus ya nyilih duit kas pemuda barang, terus terang emang itu, terus ning aku tembunge nyilih, Pak. Heeh. Ora kok terus tembunge, "Mas iki pemuda tak belanjake iki, aku njaluk sakmene." Ora tak belanjake ning tak setorke nota tok. Kuwi jenenge korupsi to. Korupsi ya. Ning nek aku nembunge, "Mas aku silih duite, sesuk tak balekke." Ya disilihi. Ini kan ya akhirnya dibalekke itu loh, Mas. Beda kalau korupsi karo utang ki beda lah, muga-muga bisa diterima dan itu saya sempat jatuh bangun di situ, terus tak ceritake kabeh sisan ya, Mas? Ndak apa-apa, aku los Pak aku. Tak ceritake semua sisan, jadi saya terus, itu saya datang ke sini sama adik saya, sama istri saya, jadi Cek dalang itu juga iya, Mas beliau Satrio. adik saya masih SMA, SMKI kelas 3 adik saya ini juga datang ikut ngancani kakange, Ndak nakal. ndak nakal. Enggak, di sini enggak ada yang nakal, baik-baik semua kok. Iya, harus percaya nek karo Pak Solikin aku. Coba
Musyrik, Pak. Nah itu jadi ono adik saya ya mengerti kok. Bojoku ya melu to iki. Melu. Jadi tak ceritakan sisan. Jadi waktu itu saya sempet meh sebulan ora ning omah, Hilang nih, Pak. hilang mbuh nanti. Yo jarine saya waktu sepulang saya itu arep didemo, yo saya nglenggono, saya menyadari memang harusnya didemo. Saya enggak saya menyadari memang harusnya didemo nek meh sesasi kok ngilang itu. Hilang ya. Jadi siap mental, Pak. Merasa Iya, salah ya, Pak ya. merasa salah. Saya menyadari saya salah, saya ngakoni saya salah. Jadi sebulan saya itu ngilang, Mas. Yo ora tekan ado-ado sih, saya meng sak Jogja wae le ngilang. Tapi pindah-pindah. Nggak ada Pindah-pindah, yang tahu ya, Pak. kaya bunglon kae mencok kono, mencok kene, pindah kono, pindah kene, cuman ya menenangkan pikir sih, Pikiran. Mas. Dan di waktu itu masih ungsum BBM, BlackBerry Messenger, masih usum BS anyar-anyaran itu. Jadi aku nggo WA, istri saya itu di Jakarta ya kerep WA-ni saya, terus akhirnya sesuk BBM wae nek arep goleki aku arep ngobrol. WA-ne meh tak hapus. Mergane akeh sing WA, Mas. Digoleki wargane. Tonggo-tonggo. Dukuhku hilang. Dukuhku hilang. Terus akhirnya WA-ne tak uninstall, aku nganggo BlackBerry, BBM-e, aplikasi BBM. Kontak-kontakan karo bojoku waktu itu pakai BBM ning bojoku ning Jakarta, aku ning Jogja. Terus akhirnya yo pulang saya itu jadi lucu ceritanya, Mas. Ceritane iki, Pak. Jadi pulang saya yo di telepon ro bojoku itu. Mas kowe nek sayang tenan ro aku, wah sayang Waduh. gayane. Jejron lho, Pak. Nek kowe sayang tenan ro aku bali yo, kok kowe ternyata ora ning omah selama iki ngene ndi gitu. Bojo saya iki kaget, Mas. Yo engko bengi tak bali. Sakdurunge bali ketemu aku sik ning Dengkung, aku jam 10 apa yo. Jam 10 ning lapangan Dengkunge, Mas. Nah, bojoku ro like omku sing saiki dadi YouTuber kuwi. Sing wingi kae. Gitar itu ya. Nah, itu karo lekku kuwi ya diandan-andani karo like bojoku Mas Haryoto. Terima kasih sudah ngasih semangat kembali ke saya. Terus bojoku terima kasih wis disemangati meneh. Jadi bengi kuwi aku kangsenan karo bojoku karo like bojoku to Pak ning lapangan Dengkung. Nangis aku nangis karo bojoku sadurunge dadi bojo ya. Pasti saya. Ya cedak-cedake lah, heeh. Terus karo like bojoku barang iki ora apa-apa. Panggilan saya di rumah Dek, Jadek gitu. Yo saya itu enggak tidak mempersalahkan panggilan. Dundang sapa wae manut. Nah itu saya dundang ngomong-ngomongi karo lek kula. Kowe dadi iki sing penting bali nek kowe salah didandani Dek, wis ora apa-apa sing wis ya wis. Nah itu saya dari kata-kata sing wis ya wis itu saya terbangkit lagi, Mas. Ya bener kata-kata sing wis ya wis ki simpel cuman le nglakoni abot, Mas. Berat ya, Pak ya. Iya, sing wis ya wis, sing wis dulu ki memang aku salah. Ya wis. Tapi ketika kita menyadari kita salah, piye carane le dandani kesalahan itu toh, Mas. Berarti arep membangkitkan apa ya reputasine meneh iki Heeh. kadang ya juga perlu susah. Iya. Nah, waktu itu mbuh aku ngomong ro wong omah apa ro adikku aku lali, Mas. Engko kuncine deleh ngarepan aku arep bali aku ngono. Terus ya bali itu wong omah ya wis do petengan lampu itu wis do sare ketok wis do tidur adikku wis turu, bapak ibu ketok wis sare. Aku bali bengi-benginan kuncine tak goleki ning tempat biasane wah ketemu. Terus aku mlebu kamar ya terus turu ngono Pak. Turu ya mikir sesuk kudu piye ya, sesuk kudu piye ya. Wis seperti itu akhirnya saya pulang ya tuh pulang ditelepon bojoku. Jadi intinya malam itu ketika aku ketemu ro like bojoku karo bojoku itu aku wingi dijak ketemu ro ibu. Ibu itu ibu saya, ro ibumu Mas. Ya intine ibu nek kowe bener-bener gelem tak andan-andani memang kowe luwih nyaman karo aku, kowe bali yo. Ibu insyaallah wis
ora mempermasalahkan hubungan awake dhewe. Setengah Berarti dari iki setengah dipengestoni. dipengestoni. Iya. Terus Lampu akhirnya ijo ya? lampu ijo iki saka ibuku lho. Mhm. Nek dari keluargane istriku insyaallah sudah tahu ketika saya ngeterke methuk itu ya saya Mikire wis pakai wis paling izin, heeh. iya aku wis izin sithik karo like bojoku itu. Akhirnya sing saka keluargaku wis iya iki wis Iya. menehi lampu ijo lewat istriku sing ngomong. Heeh. Wis aku bali bengi, bali yo hari berikutnya wis ditemok-temokke aku karo keluargaku, Pak. Karo bapakku, karo ibuku aku dipejang sik. Terus akhirnya, "Kono Nita kon dene." Nama saya istri saya Nita ya. Dukuh Bu Nita. "Oh Nita kon dene." Tak telepon, goleki bapak karo ibu. Terus moro Mas, wis ditanting kabeh cah loro. Nggih Pak, sendika." Akhirnya dinikahkan. Itu proses awal Proses awal. pertama kepulangan saya, Pak. Keduanya ya saya ketemu Pak RW, Pak RT. "Pak benjang nek wonten pertemuan warga RW, warga RT, kula nek mboten diundangi kula ajeng mangkat." Terus Pak RW yo, "Enggak apa-apa Pak Dukuh, pokoknya jenengan sing pun nggih pun." Nah itu aku terbangkit lagi, Pak. Yang penting jenengan liar memperbaiki gimana, jenengan pun apa menjalankan tugas lagi. Itu saya terbangkit lagi semangat saya, terus nyemplung neng kelurahan barang dilelah kakak kula putrane Pak D saya itu jadi tak cari to, Pak. Heeh. Ya wis coba ngomongi, "Wis Jat, semangat, ora usah lunga-lungonan meneh, mungkin nek apa kasarane wingi wis meh didemo jane ning aku kan tak bukake peraturan dukuh iso didemo iki ketika pelanggaran sampai di mana itu dibukake peraturan karo kakakku. Jadi kakakku wis siap nek aku didemo. Heeh. Jadi tujuono saya itu meh sesasi, Mas. Belum 3 bulan nek aku wis telung telung sasi ora ning omah, ora menjalankan tugas sebagai dukuh. Logo Wis halal di demo berarti, Pak. ambruk, iya. Terus akhirnya saya memperbaiki niat di situ. Saya ya wis njaluk ngapura karo bapak ibu, keluarga, karo warga 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 Drono, warga kampung saya njaluk ngapura kabeh di forum ya. Terus di pemuda juga saya kepemudaan sing tak utangi itu bendaharane pemuda ya tak parani, ya ana duit pira kae tak balekke sik. Terus aku njaluk ngapura, "Wis ora apa-apa Pak Dukuh, semangat meneh." Akhirnya dari semangat-semangat orang-orang yang mensupport itu saya kembali semangatnya, Pak. Seperti itu. Berawal kata sing wis ya Pak ya. Ya, Nah berawal aku dari le kata semangat berawal dari kata sing ilang ben ilang. sapa kelangan sapa, Pak? Aku nggak merasa kehilangan kok Pak, aku ora duweni kok. Betul, betul. Berarti sumpah Pak, aku ki ngrungokke deg ser Pak. Ceritane juga apik, inspiratifnya sangat luar biasa. Nah, Pak aku meh takon. Nah, di samping menjadi seorang kepala dukuh ya Pak, Iya. sampean kan juga menjadi seorang konten kreator ya. Wah, amin. Nama channelnya adalah WJK Top Channel, top tenan ya. Nah, eh jadi YouTuber gitu Pak, kadang kan sing diarah ono duite gitu, Iya. ono duite. Nah, opo dadi dukuh ki penghasilannya saya kurang loh Pak. Sebenarnya nggak cuma dukuh ya Mas, mbok sing dadi pengusaha hasilnya miliaran itu nek ora cukup ya ora cukup tenan. Berarti ya. Nek kita nggak bisa mencukup-cukupke itu ya ora cukup tenan. Nah, jadi alasannya sampean dadi YouTuber iki apa Pak? Ya tadi tak sampaikan ekonomi tadi, Pak. Ekonomi berarti. Ya, ekonomi tadi. Jadi niat saya jadi YouTuber atau nyemplung di dunia YouTube itu terus terang ya, Mas. Heeh. Terus terang ora selak, tidak ngapusi diri sendiri, tidak membohongi diri sendiri itu ngertine ning YouTube kan ana duitnya to, Mas. Iya, bener. Dan saya niati tak nggo golek duit, Mas. Jadi iya, Mas, ana sing diomongi, "Wah, kowe terlalu muluk nek harapanmu ming duit ora apa jenengane ora bakalan
Kasarane ora iso konstan piye ya. Ra iso ajeg Heeh. ya engko apa jenenge eh istilahnya ora iso ajeg lah ngono. Heeh. Soale kan yo Harapannya medun. duit. Kun Heeh. ketika kowe kok aku wis upload video sakmene kok ternyata ra lek entuk duit yo. Heeh. Ya memang jenengan tahu sendiri lah Heeh. peraturan YouTube teman-teman Tantangan juga. YouTuber itu ndak gampang. Sebagai konten kreator yo mumet. Iya. Awal niatan nyemplung di dunia YouTube karena golek duit, Mas. Jadi saya dadi dukuh barang ki jane yo nyambi dadi kurir ning paket apa PT ekspedisi itu logistik itu ya saya tahu dadi kurir, dadi dukuh nyambi kurir. Ketika saya wis balik saka permasalahan itu loh, Pak. Heeh. Saya yo dadi dukuh yo menjalankan tugas, Heeh. memperbaiki niat lagi, memperbaiki pengabdian saya ke masyarakat. Terus saya tetap kudu golek sampingan toh, Pak. Heeh. Umpamane waktu itu terus aku dinikahke, aku nikah, ya aku kudu ngopeni bojo. Aku dukuh nyambi kurir. Terus dilalah dadi kurir eh ome bojo saya, ome istri saya itu ngabari, "Jat, koncone juraganku ya koncoku butuh butuh driver pribadi, gelem ora? Kowe ning apa jenenge, ning gone kerja ning paket kuwi piye, nyaman ora?" Ya jane nyaman. Terus cuman ketika dijaluki tulung karo om saya itu, ya saya menawarkan diri, "Om, nek koncone jenengan ana sing butuh sopir aku ya gelem." Terus akhirnya aku dikabari itu, "Iya koncoku butuh sopir pribadi." Ya wis gelem, Iya nyupir bareng. ya nyupir barang, nyupir pribadi terus ketabrak pandemi gitu, Pak. Heeh. Akhirnya aku rambut gawe. Sing tak Nyupir. supiri cah sekolah toh. Oh. Lu sekolah prei Online. iki 2 tahun ora sekolah. Ya wis 2 tahun glundang-glundung ning omahe, Pak, Saiki dengan berarti nyambi apa, Pak? nyambi itu berawal saka kesibukan golek kesibukan YouTube, terus Heeh. ya nyambi nunggoni teman-teman warga sing dadi tukang parkir di Puri Puri. Mataram. Ya, terus melu ya kadang ngancani parkir, melu parkir bareng. Ya sithik-sithik dilumpukke kan iso nggo bertahan hidup to, Oh, Pak. bener, Pak. Nah, terus niat YouTube ini yo nggo kesibukan, emang sing tak arah duit, Pak. Heeh. Jadi jenengan tadi kan opening-e piye mau? Yo pada intinya tidak menghadirkan orang-orang yang sudah terkenal loh, Pak. Soalnya yo pada intinya yo setiap manusia ini duwe nilai-nilai positif yang mungkin bisa dipelajari atau ditiru oleh orang-orang lain. Nah, dari opening saya tadi itu bertolak belakang untuk saat ini dengan kontennya Pak Duko yang ada di WJK Top Channel. Nah, Pak aku pengen ngerti nyapa lho ngene sampean kok narasumbernya kondang-kondang kabeh. Ya, saya setuju dengan statement-nya jenengan, Mas. Jadi jenengan menyatakan bahwasanya wong punya kisah inspiratif, punya kisah yang memotivasi atau memotivatif itu nggak harus orang terkenal. Ya memang semua punya cerita, termasuk aku sing kudu apa-apa we Di cerita. duwe cerita jatuh bangun. Nah, apalagi di dunia YouTube kan persaingannya ketat toh, Pak. Oh, jelas. Nah, itu saya awalnya jadi sebenarnya dari YouTube itu bingung menentukan tema. Tema. Soalnya kudu evergreen, Iya. berjalan terus. Soalnya nek umpamanya kita menjikok siji sing viral bare bingung meh ngonten apa mumet ya. Nah, akhirnya aku pertamane apa ya? Masarke bapakku ya apa ya? Bapakku tuh juga Seniman ya, Pak ya. ya pelaku seni. Beliau ya pencipta lagu, Pak, tapi lagu-lagu karawitan gitu, langgam, ladrangan, ketawangan tuh, gendingan itu Bapak gawe ngripta gending itu apa munculke bapakku apa ya, tapi nek ora tiba-tiba terlalu merangkak aku. Wah, iki kudu golek metode ya, metode apa ya, bingung menentukan tema. Akhirnya aku kelingan koncoku, Pak, jenenge Kotrek. Cek bar rilis lagu iki, Pak. Iya, barilis lagu. Channelnya apa, Pak? Rapopo dipromosikan ini iklan layanan gratis kok, Pak ngono aku. Channelnya teman saya itu Cahyo Delong. Tulisannya Cahyo Delongi. Delongi nanti di deskripsi ada Iya. enggak apa-apa.
Terima kasih Pak, itu jadi saya kelingan aku duwe kanca. Berawal saka dulu campur sari Mandiri Laras itu aku kelingan koncoku, terus koncoku iso nulungi aku goleke bintang tamu, kasarane bintang tamu sing iso dijak berjuang iki nggo konten jenenge konten, event amal, dienggo pemasukan sing ngamen iki kan eventnya jenenge ngamen bareng to, Pak. Main bareng. Ngamen bareng engko sing ngamen iki nek misalnya entuk saweran yo men nggo sing ngamen iki nek ana turahe engko kita akan berbagi ke seniman yang lain. Nah dilalah mung entuk saweran 600.000 Diburi mata ya rame, itu Pak. kasih masih sama Mas Alfian itu. Pak, aku sing kuwi aku jujur ya, Pak. Saat itu kan saya didapuk jadi keamanan. Nah, kaya Mas Heri Receh orangnya juga terkenal. Iya. Mas Hasan wis terkenal, Mbak Anting wis terkenal. Aku jejer iki bingung, Pak. Iki sopo? Aku disomen ya, Pak, berarti. Enggak ngerti aku. Yo kita berawal dari pengalaman to Mas kabeh kan. Jadi ya oleh ngerti bahasa niku. Heeh. Bahasa Aftersen, Mas Heri Receh. Anting gak ngerti walah iku to wong. Padahal sadurunge sumpah durung ngerti. Iya. Meskipun dhek nama-namane wis booming ini cukup ngrungokke lagu Iya. tok. Nah, akhirnya kan berawal saka itu toh Pak aku terus aku kelingan koncoku wah aku metode pansos. Metode pansos memang pansos itu ternyata perlu Pak. Perlu, Pak. Nah, terus akhirnya iki YouTube-ku eh tak pansos ke sik ah. Aku kelingan koncoku, aku ngomong aku pengen gawe YouTube iki tentang obrolan sing memotivasi. Ya niatku memang golek duit saka YouTube. Ya koncoku yo ngelekke. Nek kowe engko golek YouTube Golek duit golek duit berharap saka YouTube, kowe engko ora maju. Kowe wis semangat-semangat nemoni wong iki, kowe ngarep-arep duit, kok duwite ora ono tenan. Ora wis ora apa-apa Cen memang kabeh perlu perjuangan. Nah, aku percaya Cen bener apa emang ora instan ning YouTube itu. Jadi akhirnya saya metode pansos itu niat saya memang pertama golek duit, sing keduane memotivasi orang yang mendengarkan kaya konten jenengan ini, Pak. heeh. Jadi men bermanfaat go sing ngrungokke ora mung tontonan kok ming Ming ya iku Pak ya. iya. Saiki tontonan kudu dadi tuntunan Ya, kita ngono ki ya Pak ya nek ndak kleru. heeh, itu harus bisa memberikan manfaat untuk orang lain lah, Pak. Tak hitung sithik nek nggon aku ya kuwi mungkin ada manfaatnya, biasanya tak katakan mungkin ada manfaatnya tak hitung sithik ya toh. Iya. Nah, akhirnya itu saya terus kelingan teman saya Mas Kotrek semoga nonton. Halo. Terus saya YouTube saya itu nek aku dhewe ra mlaku, Pak. Terus terang terima kasih untuk teman-teman dekat saya yang mensupport channel saya termasuk jenengan. Terus akhirnya metode pansos itu Pak, niatku golek duit ke YouTube ya iki sudah 4.000 jam tayang alhamdulillah. Kondiang. Kira nguyak subscribernya ini. Kira nguyak subscribernya dikit lagi semoga berkah lah. Terus keduanya supaya konten saya itu bermanfaat. Terus terang nek YouTube kono duit iki aku ora merem, Mas. Podo Pak. Terus terang itu. Jadi saya nek ana duwite ya tetep ngopeni wong sing berjuang bareng ro aku. Terus tadi salah satu maksud saya untuk memperbaiki niat saya dari dukuh tadi, dukuhku tak nggo ngibadah, aku golek duit saka YouTube. Nek YouTube ono hasile ya Iso nggo bantu warga. Kerja bakti sing support sapa Pak Dukuh. Kondiang. Amin 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 dungane Mas. Amin. Engko tak puterke tasbih Pak. Wer. Nah itu terus akhirnya berniat menjadi konten kreator atau biasa dikenal masyarakat itu YouTuber ya Pak. Nah itu terus akhirnya ya itu niatnya golek duit saka YouTube, golek dadi dukuh tetep nggo ngibadah wis ra mikir duit saka YouTube saka dukuh karena saya sempat kesandung lek dadi dukuh mergo duit tadi saya nggadekke SK nganti 80-an juta kuwi mau ambruk-ambrukan. Terus akhirnya golek duit ngiwonengen terus menentukan pilihan untuk nyoba ngadu nasib di YouTube. Terus kalaupun nanti di YouTube itu ada manfaatnya, memang niat saya bermanfaat untuk orang-orang yang mendengar kaya jenengan tadi lagune ngerti, oh lagune iki. Oh ternyata penciptane iki to. Nah, seperti itu toh Mas. Terus akhirnya
Di situ juga metode pansos saya tadi, Pak. Memang awal-awal ini tak nggo genjot YouTube saya, channel saya itu lewat orang-orang yang punya masa. Nanti sudah kegenjot itu insya Allah orang yang jadi karepku ki ketika YouTube-ku penontonnya wis ajeg, subscriber wis ajeg, ya syukur nambah terus, subscriber penontonnya nambah terus, ajeg terus, sakmono kuwi terus. Ya nyun sewu, bukan bukan sombong atau bukan ngemengke. Saya cari untuk mengangkat orang lain lewat YouTube saya, moga-moga bisa terangkat. Jadi pengen mengangkat derajat orang lewat YouTube saya. Itu jadi niatnya seperti itu. Memang sekarang metodenya baru pansos. Iya. ya. Sesuk nek wis munggah engko kaya kanca-kanca seniman, semisal kaya kemarin aku nganu Mas Gindi Iya. sebagai MC dan dalang lain sebagainya dangkat, terus nanti teman-teman yang lain gitu. Gitu Nah, ya, Pak ya. akhirnya seperti itu. Akhirnya untuk mengangkat derajat orang lain. Nah, ini kan tadi nek YouTubeku wis ajeg, penontonnya wis ajeg ewon iki kasarane. Kasar. Jutaan, Pak. Ya muga-muga jutaan Amin. atau kasarane wis ewon ratusan ribu penonton terus ewonan jutaan penonton wis pokoknya YouTubeku wis gede. Ya aku pengen mengangkat derajat orang-orang yang punya potensi tadi. Terus tadi niat awalku nang YouTube pertama aku upload YouTube ki tentang YouTuber pemula minta doa restu ayah Heeh. dan istri dan izin istri. Aku Ah. komen kuwi, Pak. Di situ kan aku ngomong sama bapakku, Pak, aku pengen gak YouTube. Gue ngopo gak YouTube nih. Bapakku ngomong gue ngopo gak YouTube. Yo kan karyane bapak kan oke, aku pengen apa masarke karyane bapak. Nah, tapi kan nek ora metode seperti ini kan pelan-pelan ini lho, Pak. Akhirnya aku metodenya seperti ini. Nah, nanti termasuk bapak saya akan saya kontenkan. Mbuh piye carane saya niat bapakku wis saya sepuh. Terus ya pokoknya niat bismillah pengen mikul dhuwur mendem jero. Jadi mumpung bapak saya masih sugeng, masih sehat, aku pengen ya bajane bapakku barang iki wis ya nyun sewu wis dikenal masyarakat lah, Pak. Bapakku kan ya mulang sak kecamatan ngene iki wis mulang ning kono, mulang ning kene. Mungkin daerah sini ada gereja tuh, Mas. Heeh. Bapak saya ya mulang ning kene. Gerejanya yang sebelah kanan jalan gitu. Heeh. Gamel-gamel. Iya, bapak saya ya mulang gamel. Jadi memang bapak saya iki wis ya sudah banyak dikenal lah kasarane. Cuman saya pengen membuat digital. tak tingkatkan di digital, muga-muga ono dokumentasine nggo bapakku. Jadi bapakku seneng nonton YouTube, Pak. Sebelum bapakku sare iki paling ora iki men beliau iki nonton YouTube dhewe ngono. Iya. Jadi saya punya gagasan ini live streaming. Pengen live streaming, jadi nanti tetap kontennya obrolan seperti ini, talk show ngene iki, tapi nanti kan nek home band-e talk show nang TV kan home band-e band-bandan bondangdut Bu. Akustikan, nah iki home band-e sesuk karawitan, Pak. Sing tak tonjolke ciptaane bapakku kabeh. Begitu. Tujuannya istimewa. Nah niki malah karo bojoku, "Mas kowe iki wawancara ro LC lho." Tenan ra ya aku. Aku menggok meneh aku. Waduh, Pak, aku disaranke mbek koncoku. Bintang tamu nih wedokan sing wayu LC iki apa lho. Aku yo bukannya enggak mau sih tapi ya kuwi Pak aku jejak digital ya. Ya, syukur yo sebenarnya enggak masalah, Pak. Enggak masalah. Sebenarnya enggak apa-apa. Kita tonjolkan LC kasarane nyun sewu. LC itu juga mau dadi LC kan kita enggak tahu niatnya mereka apa toh, Pak. Ada sing Gus Miftah Gus Miftah itu juga beliau ya menginspirasi jane. Bener. Ora kabeh LC iki niate Pengen hura-hura. Mereka iki ya nggo ngopeni keluarga iki Iya, lho, bener, gitu kan. soalnya yang sering tak temui juga curhatannya ini benernya kayak gitu semua Pak, kebanyakan. Seperti itu. Jadi memang awal ini ya saya setuju dengan jenengan memang kisah inspirasi itu tidak harus orang-orang ternama tapi memang ini proses saya seperti itu Mas Olikin. Enggak apa-apa. Itu bukan berarti bersilangan ya Pak ya. Iya. Tapi kan sebagai konten kreator kan menentukan apa strategi masing-masing Iya, heeh. Gitu. Soalnya aku yang anu Pak, jujur karena kakek wong kondang-kondang iki ra di channel aku Pak. Link jane diikuti Mas ngeli-ngeli.
Sebenarnya ya tadi tak sampaikan di awal itu, saya tadi dukuh yo mergo serawung, Mhm. segala macam dukungan, support. Nah ini di YouTube itu memang kita harus serawung juga, Iya, Pak. Mas. Ya aku nek untuk link dan lain sebagainya relasi ya, Pak, ya. Insya Allah ki aku bisa mengikuti, Pak. Iya, Tapi nek ibarat kayak kontenku dhewe, Pak, jujur saya katakan di sini bahwasanya aku ki bukan basicnya seperti ini, Pak. Jadi kayak tahap belajar-belajar sesuk nek mbok menawa ki wis le ngomongan barang ki rada iso ngono kae iya. aku wani, Pak. Tapi Basic basic jenengan nuwun sewu Mas tak potong. Basic jenengan nanti tak critakake di YouTube saya ya. siap di Iya, WJK Top Channel. iya nanti Oke, ditonton siap. di WCK Top Channel. Iya, terus oke Mas? Eh, anu, Pak, apa ya? Oh, ceritane le ditukuh wis, le dadi YouTuber wis. Aku biasanya ya, Pak, neng menit-menit akhir iki menanyakan kisah cinta, Pak. Aduh, Iki gandeng kan biasanya tamuku kan apa kok tamu sih koncoku ngobrol kan isih do jomblo-jomblo, Pak. mmm, Do ndek bojo iki lho, Pak. Nah, nek sampean kan wis alhamdulillah wis duwe bojo. Nah, mhm. meh cerita ora, Pak? Iya, tak critakake Mas. Oke, siap. Cinta itu bukan seperti Nobita yang cengeng, Nobita yang cengeng, terus Shizuka lemah, Shizuka itu kan lemah tuh Mas, terus, Giant itu kan apa, dengan sosok yang jahat, Mhm. antagonis, terus apa, si jenis Giant itu siapa? Sumeo. Suneo sombong Mhm. tuh karakternya. Tapi cinta itu seperti Doraemon Iya, Pak, yang iya. bisa memberikan keajaiban. Wis kondian. Kuwi Kak termasuk kata-kata hari ini tuh, Pak, kuwi, Pak. Berarti ya memang aku menyuplik sih Pak Iya, jane. boleh, ndak Enggak apa-apa, tahu Pak. cuplikannya sapa seperti itu. Tapi Jad aku meh takon, Pak, kemarin menceritakan Doraemon. mhm. Nah, aku pengen takon, anu, Pak, bapakne Doraemon ini sapa, Pak? Sapa ya? Mbok kita tiba Tukang tukang kamera, ngerti ora bapakne Doraemon sapa? Dora Waras. Ya salah, piye? salah. Bapakne Doraemon ini Dorarti, Pak. Waduh ora ngerti, aku ya ora ngerti. Seperti itu. Jadi cinta itu penuh dengan keajaiban, Mas. Heeh, berarti iso tak golek keajaiban ya, Pak, ya? Iya, jadi saya tak ceritake, Mas. Tadi sekilas perjalanan saya itu termasuk sosok wanita yang ada di belakang saya toh, Pak. Heeh. Nah, ketika saya kehilangan balung ini tadi, saya menggok ngiwonengen itu ya saya kesandung-sandung di dunia malam tadi, eee, wis kasarane karena keuangan terus ning dunia malam itu jangan sampai ya monggolah saya enggak terus men-judge orang dunia malam itu jelek. Ya saya sepengetahuan saya ketemu dengan orang-orang malam, ya itu mereka ya niatnya mereka kerja di dunia malam itu ya menggo anak bojo di rumah, ya nggo keluargane. Cuman kan, ya itu tadi, mereka berarti punya cinta toh, Pak. Heeh, betul. Harus bisa memberikan keajaiban ke keluarganya toh. Jadi cinta itu dari keajaiban itu. Doraemon meneh. Ya jatuh bangun Mas, aku karo bojoku itu tadi tidak ada kata-kata tembak-tembakan. Berarti kaya kisah cintane ngene, Pak, ya, nek pada intine pada saiki iki kaya Mas Denny Caknan karo Mbak Evi Asmara ya? Oh ya mungkin seperti itu. Wis ngono kuwi ya? Jadi ora kowe gelem ra dadi pacarku, Mhm. ora, wis tiba-tiba jalani wae, kok tiba-tiba kehilangan, kaya ana sing kosong, Mhm. kaya ana sing semplah, itu berarti iki aku cinta iki, aku ngono sih. Waduh. Akhire menggok ngonengen yo dulu nek pacaran itu bojoku ngerti kok, Pak, bapak ibuku ya ngerti. Saya sempet cinta monyet bareng karo muridnya bapakku dhewe, saiki udah almarhumah sih, udah meninggal, terus akhirnya itu nek itu nganggo Nganggo tembak-tembakan, cah tembak-tembakan ya? zaman SMP to, Ya Pak. SMP. "Gelem ra dadi pacarku?" Wah berarti kowe pacarku, wah berarti aku duwe pacar ki, zaman SMP kan ngono gitu, Pak. Heeh, Pak. Itu cinta pertama saya sudah meninggal dunia, terus akhirnya pas apa ya, SMA SMA itu sempat sempat deket dengan santriwati, Wis. terus ya apa, mengikuti arus ternyata kok nggak nyaman sama santriwati itu, terus akhirnya
Jebule judulnya iki ming tanggane dhewe ya. Cerak ya, Pak. Malah mencerak. Kaya bapakku jane ya padha, Pak. Judulnya iki ming beda RW. Aku meh melu-melu enggak oleh aku. Yo diikuti aja prosesnya, Mas. Aku Nanti sabar ayo. aku, Pak. Seperti itu kisah cinta saya. Jaluk kata-kata lagi, Pak. Aku engko le njaluk engko kok. Aku no kata-kata tapi aku tak mikir sih ya. Oke, siap. Nah, demikian ya cerita dari Pak Jati, seorang kepala dukuh di wilayah Sleman. Bahwasanya ceritanya itu sangat-sangat menginspirasi kita semua. Bahwasanya yo jadi dukuh yo ada lika-likunya, jadi YouTuber niatnya baik, kabeh yo ono tantangannya juga ya, Pak Iya. ya. Nah, kisah cinta yo ngendi-ngendi kita ya hampir sama. Nah, terima kasih Pak Dukuh atas Sama-sama. waktunya sudah mampir di Tukang Arit. Matur suwun, Pak. Nggih. Nah, demikian. Bila mana dirasa obrolan saya dengan Pak Dukuh ada manfaatnya, silahkan like, comment, share, and subscribe. Dan bila mana tidak ada manfaatnya, silahkan dislike. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.